السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Harus tahu ya, di Indonesia ini pertama ada Wahabi yang bertujuan ingin menghapus menurut mereka yang dianggap bid'ah, khurafat, ziarah kubur, tahlilan, haul, kirim doa, maulid nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, hal bihalal, itu semuanya dilarang, tapi dengan cara halus melarangnya. Tapi sekarang di sananya, di Saudinya, Muhammad bin Salman putra mahkota sedang berusaha keras memberangus Wahabi itu sendiri. Karena sumbernya dari sana Wahabi. Sudah 90 ulama yang dihukum mati yang keras-keras melawan Muhammad bin Salman. Di sini berkembang. Itu jadi pesantrennya baru-baru ada As-Sunnah di Cirebon, As-Soffah di Lenteng Agung, apalagi banyak. Ali bin Abi Thalib di Surabaya itu mengajarkan ajaran Wahabi yang menafikan, menyingkirkan, ingin menghapus kearifan lokal. Kearifan lokal ingin dibuang dengan diganti Arabisme lah kira-kira. Diganti potongan Arab jadinya, penampilan Arab. Padahal Islam bukan Arab. Ya, mereka maunya tapi dengan cara halus. Yang lebih keras namanya Salafi. Saya terbuka sekali, jarang orang terbuka kayak gini, nggak berani lah. Kalau Wahabi masih halus, yang keras sama tujuannya tapi keras. Salafi, siapa itu? Ja'far Talib, Laskar Jihad, Farid Uqbah yang sudah ketangkap itu, Farid Uqbah terlibat teroris juga, Umar Baswed, Khalid Bawazir dan banyak lagi. Itu Salafi. Anunya pusatnya di Yaman, di kota Damaj. Syekh Mukrim, anunya madhabnya namanya Syekh Mukrim. Kalau Syekh Korni. Kalau di Saudi Muhammad bin Abdul Wahab. Lebih keras lagi namanya Ansarut Tauhid, Abu Bakar Bashir, Abu Razia Al-Ghufran, Imam Samudra. Non muslim boleh dibunuh, gereja boleh dibom. Ini Ansarut Tauhid, JAT. Yang muslim jangan dibunuh atau masih jangan. Lebih dari itu namanya JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Semua kita ini kafir semua ini. Yang menerima Pancasila kafir. Semua tauhid. Masjid pun boleh dibom. Orang Islam pun boleh dibunuh. Maka yang ngebom masjid, yang rusuk Pak Wiranto di Banten itu namanya Ansarud Daulah. Bukan Ansar Tauhid, kalau tadi Abu Bakar Bashir. Ansarud Daulah. Ini yang di hadapan kita. Nah, yang masuk ke perguruan tinggi namanya aktivis tarbiyah. Saya kira ada ini di UNJ ada ya Pak Komar. Saya kira di UNJ juga ada ini tarbiyah. Ini kelompok tarbiyah yang dikaji bukunya Said Qutb tadi, terjemahan buku Said Qutb Ma'alim fit Thoriq, ITB, IPB, ITS, ada semua itu. Di UI sedikit sudah mulai agak hilang setelah rektornya sekarang baru Pak Ari ini. Dulu waktu sebelum Pak Ari agak maju, agak kelihatan gerakannya di Undip. Di Undip ada dosen Profesor Suteki, nulis berlembar-lembar berhalaman tentang dukungan konsep khilafah. Profesor Doktor juga, guru besar Undip. Luar biasa ini, mereka terpengaruh melalui medsos dan melalui komunikasi yang sangat canggih luar biasa ini. Jadi memang sudah ada dalam diri kita. Bahkan masuk ke dalam Kementerian BUMN, semua ada. Di Telkom, PLN, di Pertamina, semua ada. Di Kedokteran Jenderal Pajak, di LAN-nya yang ya. Itu negara itu sudah ada. Di Departemen Keuangan banyak sekali. Di keluarga tentara, di keluarga polisi, bahkan di polisinya ada. Mbah Maimun Zubair, Mbah Ki Fakih Mas Kumambang, Ki Abdul Aziz Mashuri, dan Syekh Ulwan Al-Hasani menulis kitab dan takridat
An-Nusus al-Islamiyah Firraddi ala madhabil Wahabiyah. Di buku itu halaman 12 musannif bercerita bahwa golongan Wahabi yang suka ngafir-ngafirkan Pancasila itu, yang suka bid'ah-bid'ahkan tahlil, yang suka memusyrik-musyrikkan tawassul, yang suka membid'ahkan maulid, golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab itu murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Hamper. Ini halaman 12. Kalau sampean nggak percaya, tak kampleng. Karena yang nulis nggak main-main. Mbah Maimun Zubair, Mbah Fakih, Rois awal zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Halaman 14 bertutur begini. Tahun 1923-24 terjadi pembunuhan massal di Arab oleh tentara Wahabi. Ribuan orang dibunuh, hafid Quran dibunuh, ulama dibunuh, orang sedang tadarus juga dibunuh, anak-anak dibunuh, dan makamnya termasuk makam para wali, makam para sahabat, makam para syuhada digusur, didoser rata dengan tanah. Ulama yang hidup dibunuh, ulama yang mati makamnya digusur, dan kitab yang ada di almarinya para ulama itu dirampas. Lalu setelah kitab itu dirampas, dimusnahkan. Ada ribuan tafsir, ada ribuan sahih Bukhari, ada ribuan sahih Muslim, dan yang lain-lain. Kitab-kitabnya ulama dirampas, ulamanya dibunuh, lalu kitab yang dirampas dimusnahkan. Kemudian setelah kitab yang asli dimusnahkan, mereka kaum Wahabi mencetak Sahih Bukhari, tapi beberapa kalimatnya dirubah. Mencetak tafsir Sawi, Syarah Jalalain, tapi beberapa kalimatnya dihilangkan. Di Google ini ada, kalau mau buka silahkan pakai modem Arab, terus nulis Tahriful Wahabiyah lil Kutub, tulis begitu, nanti akan muncul sekian banyak kitab yang dipalsukan. Kenapa NKRI harus dijaga? Kalau Wahabi bisa menggusur makam yang di Arab, alhamdulillah Wahabi tidak akan bisa menggusur makam Wali Songo dan makam masyayikh habaib yang ada di Indonesia. Kalau Wahabi bisa merampas kitabnya ulama lalu dimusnahkan, dan itu di Arab, kitab-kitab asli di Sidogiri utuh, kitab-kitab asli di Pondok Syekhona utuh, kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim di Mbayai Sidik utuh,
kitab-kitab asli. Di situ Pondok Kiai As'ad utuh, kitab asli di Sarang, di Krapyak, Ploso, Lirboyo, Langitan, utuh. Sungguh negeri ini wajib kita jaga, sebab Sahih Bukhari yang asli ada di Indonesia. Salafi ya, dulu pondok-pondok di Jawa disebut dengan pondok salaf ya. Kalau di Sumatera pondok salaf juga dulu. Iya, pondok salaf. Salaf itu artinya perbedaan dengan kholaf, dengan modern. Yang modern ini ada sekolah, ada ijazah. Nah, pondok-pondok yang mengajarkan kitab kuning, syaratnya ada pelajaran kitab Ihya Ulumuddin, disebut dengan pondok salaf. Ada Imriti, ada Alfiyah bin Malik ya, ada Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, itu pondok salaf. Lalu ada orang namanya salafi. Nah, yang salafi ini yang beda dengan kita itu sebenarnya Wahabi. Mengapa mereka ini pakai nama salafi? Gak mau dengan nama Wahabi. Ini memang trik mereka, cara mereka. Mengapa? Pada awalnya dulu orang-orang Wahabi itu bangga dengan nama Wahabi. Dari bangganya pada nama Wahabi, ada seorang ulama Wahabi namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Gurunya Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi Arabia, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari Najd. Jadi oleh Wahabi ini dianggap anugerah dan hadiah yang luhur. Mereka bangga dengan nama itu. Lalu terjadi perang saudara sesama Wahabi. Setelah terjadi perang saudara, saling bunuh-membunuh, nama Wahabi menjadi jelek. Mengapa? Kerjanya membunuh saudaranya sendiri. Akhirnya apa? Karena Wahabi ini tidak percaya diri dengan nama Wahabi, merasa malu, minder, karena kesannya jelek. Wahabi mengganti nama, ganti nama Salafi. Namanya Salafi. Karenanya Wahabi yang di sini namanya Salafi. Kalau dibilang Wahabi, mereka enggak Kiai, saya ini bukan Wahabi. Apa? Kita ini Salafi. Gak mau dengan nama Wahabi. Tapi kalau ada orang berbicara Wahabi, mereka tersinggung duluan. Katanya bukan Wahabi, tapi kok orang berbicara Wahabi tersinggung. Ya mereka ini cuma nama aja. Dan ini gak cocok, nama Salafi bagi mereka gak cocok. Mengapa gak cocok? Karena Salafi secara syarak, yang dimaksud Salafi itu, Salafi ini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu bukan pemikiran, tapi marhalah zamaniyah mubarakah. Fase perjalanan yang diberkati, yaitu 3 abad pertama di dalam Islam. Itu namanya salaf. Jadi orang yang hidup pada abad pertama, kedua dan ketiga itu kaum salaf. Setelahnya itu kebalikan salaf, yaitu kaum khalaf. Kalau orang Wahabi mengaku dirinya salafi, loh mereka hidup sekarang bukan hidup dulu. Kok bisa namanya salafi? Apa mereka itu percaya kepada reinkarnasi? Berarti kan mengadopsi ajaran Hindu. Ini mereka. Problem memang nama Salafi. Dan Wahabi ini ya propagandanya mengikuti manhaj salaf. Padahal ulama salaf itu manhajnya tidak satu. Metode pemikirannya tidak satu. Banyak ulama-ulama. Dan mazhab 4 ini dari salaf semua. Nah, Wahabi ini, salafnya Wahabi ini tidak diambil semua, tetapi dilokalisir kepada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal. Selain pemikiran Imam Ahmad, walaupun lebih dulu daripada Imam Ahmad, oleh Wahabi tidak dianggap sebagai pemikiran salaf. Ini curangnya dia. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Ahmad ini kan punya satu mazhab.
pemikiran Imam Ahmad bin Hambal ini gak diambil semua sama Wahabi, tapi masih disempitkan lagi, dilokalisir ya pada pemikiran-pemikiran Imam Ahmad yang diterima oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini hidup pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8. Nah, dan menurut Wahabi, pemikiran Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal, maka pendapat Imam Ahmad bin Hambal gak diambil. Mengapa? Yang dianggap salafi adalah pikiran Ibnu Taimiyah, padahal abad ke-8. Lalu dipersempit lagi, tidak semua pikiran Ibnu Taimiyah itu diambil oleh Wahabi. Dipersempit pada pikiran pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Karena itu, kalau ada pendapat Ibnu Taimiyah berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendapat Ibnu Taimiyah gak diambil. Mengapa? Itu bukan salaf. Yang salaf adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian salafi yang di Indonesia mempersempit lagi kepada Wahabi modern dari Yordania, Syekh Nasir Al-Albani. Pendapat pendiri Wahabi yang gak sama dengan Albani tidak dianggap salafi, Albani yang dianggap salafi. Makanya Wahabi ini semakin lama semakin gak karu-karuan cara ibadahnya. Beda dengan ibadahnya Wahabi yang dulu-dulu. Wahabi yang dulu-dulu itu cara sholatnya, ini cara sholat ya, bedanya dengan kita, mereka gak mau usolli, lalu tidak mau baca kunut dan membaca pelan basmalah. Itu yang dulu. Sekarang bukan cuma itu. Wahabi yang sekarang ini cara berdirinya beda. Kalau Wahabi yang dulu posisi kakinya sama dengan kita, bagian depan kira-kira 1 jengkal, bagian belakang kira-kira, yang depan itu 1 jengkal, bagian belakang 1 genggam. Yang sekarang ini jarak kakinya kira-kira 0,5 meter dan menginjak kaki jamaah sebelah. Yang dulu kayak begitu, ini Wahabi modern. Lalu posisi tangan, ya, kalau yang dulu tangannya sama dengan kita, di bawah susu, di atas pusar, yang sekarang di bawah leher. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan Salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog. Ini gerakan yang bagus karena dia membahas, membantah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Bagus. Ada posting yang sangat bagus saya bacakan. Ada postingan yang sangat bagus dari seorang Salafi, tapi sama saya sangat baik. Sama saya baik betul. Orangnya baik. Ini saya bacakan. Waktu datang dia ke Masjid Al-Falah dulu kita undang, lembut sekali. Judul tulisannya nanti saya postingkan, kritik untuk saudara-saudaraku sesama Salafi. Namanya cari nanti di internet, Muhammad Abdullah Soleh Hadrami dari Malang. Apa bunyi kalimatnya? Kritik untuk saudaraku sesama Salafi. Kita sering mendengar sebuah hadis yang sangat terkenal, umat terpecah 73 golongan, semua masuk neraka, hanya 1 golongan yang di surga. Salafi berkeyakinan bahwa 1 golongan yang masuk surga itu hanya Salafi saja, yang lain masuk neraka. Menurut kelaikan Salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jamaah Tabligh masuk neraka, Ikhwan Muslimin masuk neraka.
Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini dikeluarkan dari salafi dan bukan dianggap salafi lagi. Apalah artinya kita pura-pura baik dan dakwah lemah lembut terhadap tokoh NU, sementara kita berkeyakinan bahwa mereka masuk neraka? Bukankah itu namanya taqiyah? Sama kita dengan Syiah. Saya Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Ini adalah pilihan saya. Semua umat Islam adalah saudara saya, dan saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan keyakinan mereka masuk neraka. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir kembali dan tidak terus-menerus berada dalam keyakinan seperti itu. Apalah artinya istiqomah kalau kita meyakini keyakinan yang salah? Kita harus jujur bahwa tidak ada kelompok yang sempurna. Kewajiban kita saling mengingatkan, saling menasihati, saling meluruskan, saling mendoakan. Saudara-saudaraku, apa yang saya cintai karena Allah, apabila terjadi perbedaan pendapat, jangan emosional, jangan divonis sesat neraka. Alangkah baiknya jika pikiran masing-masing dikomunikasikan dengan baik. Kita harus terus belajar, jangan pernah berhenti dari belajar, karena ilmu adalah ibarat lautan yang tak bertepi. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba mengadu. Semoga bermanfaat. Malang, Sabtu 21 Rabiul Awal 1437 2 Januari 2016. Hamba Allah yang selalu berharap petunjuk, ampunan dan kasih sayangnya, Abdullah Soleh Hadrami As-Salafi. Kita dapat pertanyaan, sejauh mana Wahabi berbahaya di Indonesia, dan benarkah Wahabi dulu berdarah-darah ketika di Saudi, sebelum ada Saudi ya? Berarti udah pertanyaan Bu ya. Yang pertama, sebahaya apakah? Kalau versi peneliti pasti kadang beda dengan versi ustadz, karena lebih sering ustadz atau peneliti di lapangan? Ustadz. Bedanya ustadz nggak punya perangkat penelitian. Kalau peneliti dia otaknya liar, dia bisa ngelihat sesuatu dari berbagai macam versi. Syukur-syukur ustadznya peneliti yang ustadz gitu. Nah, barangkali antum masuk bagian dari mereka nih, karena doktor kan peneliti. Kalau versi orang yang pakarnya dari TNI, polisi ya, Indonesia itu udah ada pemetaan wilayah merah, ada yang kuning, ada orange, ada hijau. Kalau Sumatera Barat sudah ada beberapa wilayah yang sudah merah. Sudah ada. Pasaman belum parah-parah aman Pak. Yang parah adalah ya, saya nggak boleh bilang. Itu sudah ada. Dan kita nanya bukan ke satu sumber. Jadi ada intelijen dari TNI, ada intelijen dari polisi yang pakar, dia melihat. Dan saya menyaksikan sendiri juga sama. Karena kita juga peneliti. Ya, alhamdulillah saya juga peneliti ya. Kita juga nulis, kita juga merangkum, membaca, menganalisa. Dan itu sudah banyak yang parah. Bayangkan Aceh aja dia memasuki Pak. Padahal Aceh itu benteng Ahlussunnah terkuat itu. Kota-kota santri di Jawa itu udah banyak yang kemasukan. Kenapa? Kebanyakan pesantren sudah tertutup dari masyarakat, asik dengan delaktika di dalam pesantren, lupa dengan masyarakat di luar. Itu fakta juga itu. Udah jadi dinasti, nggak mau lagi mikirin umat. Tapi itu sebagian pesantren, kebanyakan pesantren juga masih bagus, oke. Jadi ini kabar agak lumayan bahaya, maka kita nggak boleh diam Ustaz. Harus mulai menyuarakan yang menurut kita ini mendekati kepada kebenaran. Jadi jangan diem. Tapi suara antum tadi kan sudah menggelegar tuh, kayak semangatnya menggelegar suara aja. Insya Allah Ustaz ya. Terus benarkah Wahabi dulu berdarah-darah? Itu benar. Dan kejadian itu bukan sekali dua kali. Kita punya sanad, tadi kita sudah baca sanad ya. Jadi kalau di Sumatera itu ada Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Jamil Jauh, itu punya guru. Syekh Khatib Ali punya guru namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya guru Bakri Syato. Bakri Syato punya guru namanya Sayyid Ahmad Zani Dahlan. Beliau mengabadikan pembunuhan berdarah oleh Wahabi. Judulnya Fitnatul Wahabiyah. Kitab ini dibantah oleh mereka, tapi datanya nggak kuat. Mereka itu nganggap kalau udah dibantah berarti yang dibantah kalah. Nggak begitu. Tidak semua bantahan itu valid. Main asal bantah-bantah aja. Said Ahmad Zidahlan itu menyaksikan kebangkitan Wahabiyah
setelah yang pertama beliau nggak semasa. Jadi Said Ahmad Dahlan menyaksikan bagaimana ganasnya mereka. Kenapa? Karena dulu Inggris mencoba memecah belah Turki Utsmani. Turki Utsmani dipecah. Di Saudi ada dua potensi, keluarga Saud, keturunan Saud dengan keluarga Hashim. Hashim ini syarif di Mekah. Sempat keturunannya kemudian ada yang jadi raja setahun 2 tahun di Hijaz. Tapi kemudian karena mereka tidak mau diatur oleh Inggris, maka orang Inggris mempersenjatai keluarga Saud. Kalau dipersenjatai gimana? Keluarga Saud kemudian mendekati orang-orang Wahabiyah, pakai ayat, pakai Quran, pakai sunnah, atas dasar ingin memurnikan tauhid. Mereka meratakan kubur dan membunuh siapa saja yang mengajak untuk itu. Intinya politik sebenarnya di belakangnya, politisasi agama. Itu sebabnya Bapak Ibu Allah, di Saudi tidak ada partai. Karena ketika Saudi berdiri ada kesepakatan kerajaan agama oleh keluarga dan murid-murid Alu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada kerajaan politik, kekuasaan ini dipegang oleh Alus Saud, keluarga Saud. Jadi mereka udah bagi dua. Tapi keluarga yang Saud ini minta kepada keluarga Alus Syekh, kalau buat fatwa yang jagain kami. Kalau kerajaan boleh nggak ada partai? Sebenarnya boleh kalau Perdana Menteri, tapi mereka nggak boleh. Maka di sana nggak ada partai, Pak. Nggak ada demo, nggak haram demo. Nggak ada demokrasi, bagi mereka nyoblos itu haram. Jadi teman-teman Salafi bawa fatwa itu ke Indonesia, makanya mereka nggak nyoblos. Terus yang lucu apa? Mereka pakai fatwa pemerintah sezolim apapun tidak boleh dilawan, dikritik. Emang kita sepakat nggak boleh kita berontak, nggak boleh, kritikan boleh. Ya. Tapi pemerintah ini menggunakan demokrasi. Demokrasi kan haram menurut dia. Coba nanti dibayangkan, Pak. Saya nih fatwakan nggak boleh nyoblos. Di sini ada Muslim, non Muslim. Kira-kira yang terpilih siapa? Saya nih memfatwakan, Bapak Ibu tidak boleh nyoblos. Gimana? Yang menang non Muslim. Ya. Nah ini akibatnya. Maka fatwa-fatwa mereka kurang berkenan, kurang relevan sebenarnya. Jadi gitu, Ustaz. Jadi benar bahwa ada sejarahnya dan bukan hanya Said Ahmad Dahlan yang nulis, itu juga ditulis oleh penulis-penulis dari barat. Keturunan Nabi pun ikut mereka bunuh. Itu benar kan, keluarga Hashim mereka bunuh sebagian. Yang selamat itu yang kerajaan Yordan itu, karena mereka sudah punya kekuasaan di sana. Dan nanti satu saat Khawarij ini kan tentara Dajjal. Yang pertama mereka cari adalah keturunan Rasulullah. Karena keturunan Rasulullah itu di situ ada Imam Mahdi. Jadi itu benar. Hari ini sudah mulai muncul fatwa-fatwa comberan namanya ya. Mengatakan apa? Nggak ada tuh Sayyid, nggak ada keturunan Nabi. Kalau ada orang saat ini menolak keturunan Nabi, nggak ada keturunan Nabi, berarti dia menolak Imam Mahdi. Berarti bahaya nih orang. Ya. Saya rasa